Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi sayang. Aduh. Masih ingat ya? Masih ingat ya Pak ya panggilannya sayang. Aduh ampun. Jadi asa-asa kumaha gitu dia tengah derek-deg. Aduh Pak, kumaha kabar? Alhamdulillah. Ada Alhamdulillah setahun sehat ya kita ya. Lebih Serasa Pak. setahun ya. Lebih. Mungkin 10 tahun ya. Oke. Iya dulu waktu Dian masih pitik. Betul sekali. Dan sekarang kita berjumpa kembali, Diannya udah gede Pak. Oke. Agak lebay sedikit ya. Nggak apa-apa Pak. Siap. Kita bakal membahas mengenai Omikron kayaknya teh, kasus COVID atau COVID yang kembali muncul dengan varian beda lagi. Betul sekali. Iya, tapi sebelumnya Dian mau nanya dulu nih sama Bapak Dokter Dwi nih Pak. Untuk Karawang sendiri kasus COVID-19 apakah masih atau sudah ada yang bertambah kembali Pak? Oke, untuk Karawang sendiri sebenarnya kasusnya masih ada 1-2 ya. Di mana di rumah sakit sendiri tingkat huniannya masih di bawah 5 ya, alhamdulillah ya. Tapi itu tidak menandakan bahasanya COVID itu sudah tidak ada. COVID masih ada dan masih ada juga di sekitar kita. Karena di Purwasari sendiri kemarin ada kasus yang meninggal karena COVID. Di Masih Purwasari? masih ada 1 ya. Iya. Jadi perlu kita perhatikan bahwasanya kita masih dalam masa pandemi dan WHO belum memutuskan atau menurunkan status pandeminya menjadi endemi ya. Jadi perlu kita perhatikan dan perlu kita kuatkan ya protokol kesehatan kita, jangan sampai apalagi ini menjelang Nataru ya. Betul. Natal dan Tahun Baru, kita harap kita mengikuti himbauan dari pemerintah ya, walaupun kita tahu bahwasanya PPKM level 3 tidak jadi ya. Tidak jadi Pak. Ya, tapi perlu kita tetap menjaga diri, tidak bepergian kemana-mana, karena Omikron ini sudah menyebar lebih dari 32 negara. Aduh, Dan Indonesia termasuk. kasus Malaysia sudah melaporkan, Singapura juga sudah melaporkan, dan beberapa hal mengatakan bahwasanya di Indonesia sebenarnya sudah ada, cuma tidak terdeteksi. Gitu. Dan Dian juga mau nanya nih Pak mengenai Omikron ini seberapa bahaya sih Pak? Oke. Omikron sendiri menurut pakar penyakit menular dari Amerika Serikat ya, Dr. Anthony Fauci, menyebutkan bahwa Omikron ini tidak lebih berbahaya dari varian lain ya. Dari Delta pun dia sebenarnya lebih berbahaya deltanya. Cuma tingkat penyebarannya, menularnya 4-5 kali lipat lebih cepat daripada varian delta. Nah ini untuk wilayah atau daerah yang memang skala sarana kesehatannya tidak bagus, ini juga bisa menjadi masalah baru ya. Jadi pasti yang sakitnya akan bertambah. Dan kalau tingkat vaksinasi, keberhasilan cakupan vaksinasinya itu tidak tinggi, ini bisa menjadi masalah baru seperti waktu kita terkena gelombang kedua pada bulan Juli dan Juni-Juli kemarin ya. Kita harap bahwasanya Omikron ini tidak menjadi gelombang ketiga buat kita ya. Kemudian vaksinasi pun akan tetap kita kejar, jangan sampai target pemerintah mendapat 70% dari seluruh populasi rakyat Indonesia tercover vaksinasi. Yang kita pentingkan ya. Iya, bahkan untuk vaksinasi sendiri saat ini di Padepokan Sieradaya Radio juga sedang melakukan vaksinasi. Betul nih Pak ya. Untuk para di halaman kita masyarakat ya. Untuk para masyarakat yang belum divaksin, jadi divaksin bisa di Padepokan Sieradaya Radio hari ini dari jam 8 sampai dengan selesai. Betul ya. sekali. Dan sejauh ini nih Pak, seperti apa sih perkembangan kasus dari COVID-19 sendiri di Indonesia, termasuk katanya Omikron ini sebenarnya memang sepertinya sudah ada, cuma tidak terdeteksi. Betul. Jadi sebenarnya Omikron sendiri sudah dilaporkan untuk Asia Tenggara sendiri, di Thailand, Malaysia maupun Singapura itu bulan November kemarin sudah dilaporkan ya. Jadi tidak selang begitu lama dari laporan dari Afrika Selatan, kemudian laporan bahwa WHO menetapkan bahwasanya Omikron
merupakan variasi yang harus kita perhatikan karena tingkat penularannya yang sangat cepat, di mana Omikron ini ternyata mutasinya banyak sekali, ya. Jadi kalau kita dulu ya dari alfa, beta sampai delta itu rata-rata untuk mutasinya tidak lebih dari 5% dari total rangkaian dari virus tersebut. Tapi untuk Omikron ini sampai 30% ya, jadi berubah. Jadi biasanya kalau perubahannya sangat besar ini, dia akan berpengaruh terhadap tingkat vaksin, keberhasilan vaksinnya, ya. Jadi vaksin itu akan masih poten atau masih bagus kalau tingkat perubahan atau mutasi virus itu tidak banyak. Nah, Omikron ini membahayakan karena tingkat perubahannya hampir 30%. Seandainya sudah mencapai 50%, itu berarti harus diciptakan vaksinasi yang baru. Makanya WHO tetap memastikan bahwasannya vaksinasi yang kita berikan sekarang itu masih bisa menangani varian Omikron, ya. Jadi tetap bahwasanya walaupun Omikron ini bisa menyerang yang sudah divaksin ataupun yang belum divaksin, gejala yang muncul itu akan lebih ringan pada orang-orang yang telah divaksin, terutama yang sudah mendapatkan vaksin lengkap, ya. Perlu kita ketahui bahwasanya vaksinasi itu tidak saat disuntik langsung muncul kekebalan. Dia butuh waktu 2 atau 3 bulan setelah vaksin lengkapnya. Makanya disarankan orang-orang setelah vaksinasi yang kedua, dia 2 bulan pertama jangan kemana-mana. Nanti setelah bulan ketiga baru bisa melakukan aktivitas dengan tetap memakai atau menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu. Tadi Bapak sendiri mengatakan bahwa Omikron ini berbeda dengan Delta. Ini seperti flu yang biasa. Lalu untuk gejala-gejalanya sendiri, kalau misalnya Delta kemarin kan ada hilangnya indera penciuman atau badan terasa demam, sakit semua gitu. Kalau misalnya untuk Omikron sendiri nih Pak, gejala-gejalanya yang timbul itu seperti apa? Dari laporan kasus-kasus yang direport di Afrika Selatan, bahwasanya varian Omikron ini dia lebih cenderung tidak ada panas. Tidak ada demam. Tidak ada demam. Sedangkan varian Delta kita ketahui dulu kan panas tinggi termasuk dalam gejala pokok dari coronavirus, ya. Akan tetapi untuk yang virus Omikron ini justru dia seperti flu biasa, tapi batuknya kering. Makanya untuk orang-orang yang sudah divaksin, dia itu terlihat seperti biasa-biasa saja, seperti batuk pilek biasa, bahkan banyak juga yang tidak bergejala. Tapi untuk kasus-kasus yang belum divaksin, dia bisa lebih berat, seperti halnya pada serangan corona sebelumnya, ada sesak napas, panas tinggi, bahkan bisa terjadi gagal napas seandainya tidak ada kekebalan tubuh atau sebelum divaksinasi, begitu ya. Gitu ya. Lalu itu untuk gejala yang mungkin yang sudah divaksin. Kalau misalnya yang belum divaksin nih Pak? Yang belum divaksin bisa sesak napas, kemudian bisa juga panasnya sangat tinggi, kemudian batuk pilek mah tetap, nyeri badan bisa lebih parah, kemudian juga bisa keluhan-keluhan yang lain ya seperti diare, tapi tidak terlalu spesifik ya. Yang paling spesifik adalah panas tinggi, kemudian sesak napas, batuk pilek ada dengan batuk yang lebih cenderung kering. Kalau yang sudah divaksin biasanya hanya cuma batuk, pegel-pegel, persis seperti pilek biasa, begitu. Lalu untuk Delta kemarin kan Pak, kasus untuk kematiannya itu tinggi sekali ya Pak. Ya. Tapi kalau untuk Omikron sendiri seperti apa nih Pak? Untuk sementara dilaporkan bahwasanya tingkat fatalitas daripada virus Omikron ini tidak sehebat Delta. Cuma yaitu tadi karena penyebarannya luas, dia bisa menjadi salah satu penyebab tingkat hunian rumah sakit seandainya memang cakupan vaksinasi itu tidak
bagus. Makanya di beberapa daerah seperti di negara tetangga kita ya, ada beberapa ya yang memang cakupan vaksinasinya belum bagus, tingkat hunian rumah sakitnya juga meningkat. Begitu juga di Afrika Selatan ya, yang hanya cakupan vaksinasinya 5% ya, tidak seperti Indonesia yang alhamdulillah sudah mencapai 60% ya. Untuk yang Afrika Selatan ini menjadi beban dari sistem kesehatan nasionalnya karena memang tingkat vaksinasinya tidak bagus ya, di mana di sana seperti orang pilihan sajalah kalau divaksinasi itu. Sedangkan di Indonesia tuh sebenarnya sudah dimobilisasi ya. Tinggal rakyat kita mau tidak mau dan ikut serta untuk mensukseskan program pemerintah untuk menanggulangi atau menghadapi serangan virus corona ini. Iya. Gitu. Lalu tadi dikatakan bahwa virus corona varian Omikron ini kan diduga sudah masuk dan menyebar di Indonesia. Betul sekali. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga tim kesehatan untuk menangani kasus ini, Pak? Oke. Jadi ini pendapat ini sebenarnya sudah disampaikan oleh para Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian sekaligus Jubir Satgas COVID-19 ya, Dr. Tonang Dwi Ardianto ya, dia menyampaikan bahwasanya Omikron itu setelah masuk di Indonesia, menyebutkan dengan gejala-gejala ringan bahkan tanpa gejala sehingga tidak terdeteksi dan tidak terlaporkan. Hal ini disebabkan kenapa tidak terdeteksi ya, karena angka istilahnya gimana ya, surveillance genomik kita. Jadi tingkat tes yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu varian itu masuk atau tidak, itu di Indonesia itu belum cukup banyak ya. Di mana kita masih kalah dengan surveillance genomik yang dilakukan di Afrika Selatan, di mana di Afrika Selatan tuh 0,8% dari populasi sudah dilakukan tes. Makanya kan kadang kita sering menemukan ya, ada tes massal di pasar, di tempat-tempat tertentu. Itu sebenarnya untuk melihat apakah varian yang di kita itu variannya apa saja, kemudian seberapa besar orang yang terkena. Nanti dia secara statistik akan dilakukan pemetaan, apakah varian yang di kita ini varian yang lama atau varian yang baru. Nah di Indonesia cara ini belum cukup memenuhi standarnya. Bahwasanya rata-rata di tes kita dilaporkan antara 180 sampai 200 ribu per hari. Ya, padahal harusnya itu lebih dari itu. Bisa sampai 500 ribu per hari. Nah, kita masih lebih jauh ya. Dan rata-rata yang dilakukan kita tuh masih pakai tes antigen. Padahal yang terbaik adalah PCR. Nah, di negara-negara yang sudah maju, rata-rata PCR ini sudah seperti biasa. Dan yang perlu kita ketahui, PCR yang 180 sampai 200 ribu itu ternyata sebagian besar terlokalisir di Jakarta. Sebanyak 66% lah. Untuk 33% sisanya itu tersebar di Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi kalau yang surveillance genomik itu ya hanya sebagian besar sebenarnya mewakili yang di Jakarta saja. Di luar Jakarta mungkin berbeda karena memang masih di bawah standar yang ditetapkan. Nah, hal ini yang menyebabkan varian-varian yang baru atau bahkan mungkin yang belum kita ketahui ini ya, ternyata sudah ada di kita, ya. Karena sebagian besar kondisi di Malaysia maupun Singapura yang sudah melaporkan, karena kita lintas batasnya itu bagus ya, tapi kan ada beberapa daerah yang memang tidak terpantau ya, di mana kita dengan Singapura, dengan Malaysia adalah lintas batas yang daratan dan ini agak susah diawasi ya. Ini bisa menjadi media masuknya. Walaupun sudah seperti itu ya, pemerintah tetap melakukan upaya untuk menangkal masuknya Omikron dengan cara pertama karantina masih ya. Karantina yang tadinya 5 hari sekarang diperpanjang lagi sampai 14 hari karena ada varian tersebut. Kemudian dilakukan tes lagi, kemudian tes baik yang
WNA keluar atau masuk di pintu-pintu masuk negara kita ya, baik secara udara, laut maupun darat. Ini pemerintah menggencarkan dilaksanakannya tes gitu. Cuma ya seperti tadi, karena memang penyebaran itu 5 kali lipat dan bahkan migrasi atau perputaran dari penduduk ya, baik itu WNA maupun WNI ini sangat besar. Hal ini bisa disimpulkan bahwasanya kemungkinan besar Omikron itu sudah masuk di Indonesia. Dan satu hal lagi, karena capaian vaksinasi di negara kita ini sudah lumayan bagus, makanya gejala yang muncul juga tidak terlalu parah begitu. Berbeda seandainya kalau capaian vaksinasi kita tidak bagus, bisa saja gelombang ketiga akan terjadi. Begitu. Iya. Ngeri juga ya Pak, sampai 32 mutasi. Nah, betul ini sekali. 32 mutasi sendiri ini Pak, untuk pertama kali ditemukannya itu di mana sih Pak yang terdeteksi? Oke, jadi sebenarnya pertama kali ditemukan ya, terdeteksi di Botswana ya pada 11 November di mana 3 kasus kini telah dicatat adanya warga di sana yang memang setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama ternyata termasuk dalam varian B11529 atau yang sekarang terkenal dengan Omikron, yang ini sebenarnya varian yang memang jarang terjadi mutasi. Nah sekarang muncul varian ini, makanya banyak sekali WHO terutama bahwasanya ini sesuatu yang harus diperhatikan karena tingkat mutasinya sangat besar, sebesar 32 mutasi yang terletak di protein macam-macam ya, ada yang protein E, K, dan N yang bisa membantu virus lolos dari deteksi antibodi. Hebat kan ya? Jadi sebenarnya vaksin kan menimbulkan antibodi di kita. Justru ini mutasi menyebabkan virus ini bisa lepas atau lolos dari screening antibodi yang ada di kita. Makanya perlu diperhatikan, walaupun kita sudah divaksin, tetap harus menegakkan protokol kesehatan. Dan jangan bepergian dulu kemana-mana. Dari tadi mengatakan mutasi dari virus yang pertama corona hingga yang saat ini ada. Nah sebenarnya Pak, apa sih Pak yang bisa menyebabkan virus itu berkembang biak bermutasi dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 sampai ke 32 ini Pak? Oke, jadi sebenarnya mutasi adalah cara suatu makhluk hidup untuk bertahan hidup terhadap hambatan yang ada di dalam alam. Virus ini mempunyai sifat yang sangat pintar kalau saya bilang ya, di mana kita ketahui dari pertama kali di Wuhan sampai sekarang yang di Afrika Selatan itu sudah sampai 4 bahkan 5 kali mutasi dari yang sebelumnya ya, di mana variannya bervariasi, dan di Indonesia sendiri sebenarnya dilaporkan sudah lebih dari 100 varian mutasi yang berbeda dengan yang di Wuhan. Karena memang kita di daerah kita tuh sangat kompleks ya, dengan tingkat kesehatan yang berbeda, tingkat gizi yang berbeda, kemudian di negara kita tuh sangat majemuk ya, antara ras pun berbeda-beda ya. Di Jawa dengan di daerah Nusa Tenggara Timur, kemudian di Sumatera dan di daerah Kalimantan Timur itu tuh variasinya berbeda-beda. Makanya tetap caranya adalah vaksinasi harus kita galakan. Itu dia Kang Etemai Basir Rabu, vaksinasi kita galakan. Bahkan sekarang aja di Padepokan Sira DS Radio sedang ada vaksinasi. Buat mereka yang belum divaksin, baik vaksin pertama maupun yang kedua, mau kedua, silahkan datang ke Radio ADS mumpung sedang ada vaksinasi gratis. Betul sekali. Ya. Untuk Kakang Eten yang mau bertanya, mangga di 089623114969 atau juga bisa komen di Facebook ADS Radio Cikampek. Ada pertanyaan nih Pak, kita ini aja dulu ya, sambil dia mikir apalagi yang mau ditanyakan gitu kan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Wulan dari Cikampek. Waalaikumsalam, silahkan.
varian Omikron ini penyebarannya itu melalui apa? Lalu dari tingkatan usia berapa saja mungkin ya yang mudah terpapar? Apa akan ada vaksin khusus Omikron? Terima kasih. Ini pertanyaan banyak banget ini. Oke. Jadi saya jawab satu ini dulu ya. Jadi untuk Omikron sendiri sebenarnya cara penyebarannya masih sama dengan varian yang pertama kali dari Wuhan ya. Jadi tidak ada perbedaan, cuma mutasinya ini menyebabkan bahwasanya virus ini mudah menyebar. Ya, jadi tetap penyebarannya secara droplet, airborne ya, jadi lewat udara, makanya tetap masker menjadi pertahanan utama, selain dari protokol kesehatan yang lainnya, ya. Jadi tidak bisa diabaikan bahwasanya penggunaan masker di tempat umum tetap harus dilakukan, ya. Dan perlu diingat bahwasanya kegiatan tetap harus terbatas. Bahwasanya kondisi sekarang ini walaupun kasusnya sedikit ya, tidak berarti tidak ada kasus. Banyak sekali yang kita kegiatan-kegiatan ya, terutama sekarang ini ya, sebenarnya jalan sudah makin macet, kemudian orang lalu lalang juga sudah mulai tidak menggunakan masker. Ini betul. Menjadi perhatian kita untuk mengingatkan kembali bahwasanya kasus daripada corona ini belum selesai, dan gelombang ketiga bisa saja terjadi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Perlu diingat juga bahwa negara-negara Eropa bahkan sudah sampai gelombang keempat, di kita baru gelombang kedua, berarti hebat sekali kan? Dan pemerintah itu juga sudah menggalakkan percepatan vaksinasi dengan tujuan jangan sampai gelombang ketiga ini masuk ke Indonesia. Karena kita ketahui waktu gelombang 1 kita masih bagus ya perjalanan perekonomian. Kemudian waktu gelombang kedua kita benar-benar terpukul ya, di mana semuanya harus berhenti. Betul, termasuk Dian. Betul sekali ya. Jadi semua aktivitas ekonomi bisa berhenti. Bagaimana kalau terjadi gelombang ketiga? Ini yang ditakutkan pemerintah. Takutnya kita untuk memulihkan perekonomian lebih lama lagi, dan ini akan berakibat terhadap sendi-sendi kehidupan di seluruh Indonesia. Betul. Nah, ini yang benar-benar pemerintah untuk berusaha untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga. Tapi hal ini tidak akan berhasil kalau seluruh rakyat Indonesia tidak ikut berperan serta mensukseskannya. Begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya ini tingkat berapa saja usia untuk seseorang mudah terpapar COVID-19? Jadi sama halnya dengan virus yang pertama, yang keluaran Wuhan ya, lulusan Wuhan ceritanya ya. Yang lulusan Afrika Selatan ini juga dia bisa menyerang semua umur, ya, tidak memandang bulu, dia itu masih bayi, ibu hamil atau ibu menyusui, orang tua bahkan lansia, bisa terkena semua. Makanya vaksinasi ini sudah menyasar ke semua umur ya, walaupun di Indonesia sendiri untuk usia 12 tahun ke bawah belum secara resmi di launching ya, tapi di beberapa negara Eropa di bawah 12 tahun sudah mulai divaksinasi ya. Mungkin kita terutama BPOM masih menunggu data-data yang lengkap berkaitan dengan keamanan pemberian vaksin terhadap anak usia 12 tahun ke bawah. Dan insya Allah moga-moga tahun depan anak-anak di bawah 12 tahun bisa divaksinasi juga. Dan katanya apakah ada vaksin khusus untuk Omikron sendiri? Dari informasi yang disampaikan oleh peneliti dan pembuat vaksin Pfizer ya, mereka memang sudah mempersiapkan untuk yang golongan Omikron. Untuk yang lain belum ya. Nah, jadi ini pun belum di launching ya, karena mereka sedang
melakukan uji klinis untuk pembuatan vaksinasi yang khusus Omikron, karena tadi disebutkan bahwasanya mutasinya sangat banyak ya, sebesar 32 ya. Sedangkan yang lain kan rata-rata di bawah 5. Begitu. Iya, kan kalau misalnya COVID-19 sebelum-sebelumnya seperti Delta dan lainnya, karena banyak banget nih Pak Dian, nggak bisa sebutin satu-satu ya. Itu kan sampai 2 minggu kita harus istirahat di rumah. Betul. Kalau untuk Omikron sendiri ini seperti apa? Jadi untuk kasus Omikron sebenarnya protapnya sama ya. Untuk coronavirus apapun bentuknya biasanya sama. Cuma respon masing-masing tubuh itu tergantung dari antibodi yang ada. Dengan antibodi tersebut biasanya terjadi percepatan kesembuhan. Makanya vaksinasi ini sangat membantu terjadinya peningkatan antibodi di dalam tubuh kita dalam melawan virus corona tersebut. Untuk Omikron, kalau memang kita sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, bahkan bisa seperti flu biasa ya, mungkin 4-5 hari udah selesai ya. Nah, biasanya tetap dilakukan penandaan dengan PCR ya. Biasanya kalau antibodi kita bagus, dalam 5 hari PCR-nya bisa negatif. Begitu. Jadi sebenarnya COVID itu sesuatu yang mungkin mengingatkan kita terhadap perilaku hidup bersih dan sehat kita yang selama ini mungkin sekitar lebih dari 11 tahun ya. Kita diingatkan oleh orang ya. Itu susah sekali. Betul. Setelah diberikan varian tertentu sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata PHBS itu bisa dilakukan secara serentak. Bahkan orang-orang yang tadinya cuek, bebek dan lain sebagainya bisa terus langsung dikit-dikit cuci tangan. Bahkan pakai masker ya. Bahkan untuk sesuai atau setara orang Indonesia aja deh ya. Orang Indonesia kan sebenarnya termasuk golongan yang agak berkedewang ya. Betul. Tapi ternyata di dunia kita itu termasuk yang masih bagus loh ya. Jadi masih bisa diarahkan untuk mengikuti atau anjuran dari pemerintah ya untuk melakukan protokol kesehatan. Di negara-negara Eropa justru mereka yang berpendidikan, kemudian nih mereka yang tingkat melek hukumnya ya, makanya kan di luar negeri itu banyak yang tidak atau melanggar protokol kesehatan karena rata-rata merasa hak asasi manusia dikit-dikit ya. Nah ini yang menyebabkan di negara Eropa sampai terjadi serangan gelombang ketiga bahkan gelombang keempat ya, di mana mereka yang terserang tuh rata-rata yang sudah mulai menganggap kehidupan setelah turunnya serangan adalah kehidupan normal biasa. Sedangkan di Indonesia kan selalu ada new normal ya. Jadi pengen hidup biasa tapi dengan syarat ya, dengan tetap menegakkan protokol kesehatan. Nah, kita harap kita tetap untuk setahun ke depan pun masih tetap menegakkan protokol kesehatan ya. Perlu kita ketahui ini akhir tahun, jangan sampai menjadi awal serangan berikutnya. Iya, seperti kemarin. Betul sekali. Setelah Lebaran. Betul sekali. Langsung dapat serangan. Semuanya. Iya, oke. Dan menurut Pak Dokter nih, mengenai percepatan vaksinasi sendiri di Indonesia ini sudah mencapai berapa persen ya Pak, dan seperti apa hal yang untuk bisa meningkatkan lagi percepatan vaksinasi? Oke, jadi apa yang dilakukan gitu? Siap. Percepatan vaksinasi yang sudah dilakukan di Indonesia per 29 November 2021, presentase masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama berjumlah 66,8%. Kemudian yang sudah menerima dosis penuh, dalam artian sudah suntik pertama dan suntik kedua ya, sebesar 45,6%. Tapi ini sebenarnya masih jauh dari target pencapaian pemerintah ya, di mana diharapkan dalam tahun 2021 ini sudah dosis pertama ya sudah tercapai sebesar 77% pada akhir 2021 atau
gambaran umum sebenarnya pemerintah tuh menargetkan 80% dari total populasi Indonesia itu sudah mendapatkan vaksin ya. Dan pencapaian vaksin dosis kedua sebesar 55% pada akhir tahun nanti 2021 ya. Tapi harapannya bahwasanya semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Dosis 1 bisa sampai yang tadi saya sebutkan 80%, dosis kedua bisa sampai 60%. Karena dengan pencapaian yang bagus, kita akan mencapai yang kita sebut dengan herd immunity ya, kekebalan kelompok, di mana beberapa orang atau presentasi kecil orang yang tidak bisa divaksin karena memang alasan kesehatan itu bisa dilindungi oleh orang sekitarnya. Jangan sampai mereka justru malah menjadi penyumbang terbesar terhadap kematian akibat COVID-19. Wow. Dan satu hal lagi, PR kita ini belum selesai nih. Kita kenal bahasanya vaksinasi pertama itu terhadap lansia. Ternyata sampai sekarang lansia ini dosisnya masih rendah capaiannya ya. Dosis lengkapnya masih cuma 34%. Dan dosis pertama cuma 52%. Padahal dari awal tahun 2021 kita tahu bahasanya lansia ini menjadi target utama bahwa mereka bisa dilindungi dengan vaksin COVID. Tapi nggak tahu ya kenapa, karena memang untuk lansia ini banyak kendalanya. Pertama, hoak itu memang besar sekali. Betul. Yang kedua, dari penyakit yang ada sebelumnya ya. Banyak hal penyakit-penyakit yang memang memperberat dari kaum lansia, sehingga harus berulang kali. Jadi ditunda, kemudian dipantau lagi, ditunda, dipantau lagi, seperti itu. Dan ada juga yang karena sebaran berita hoaxnya yang paling besar, mereka akhirnya takut untuk divaksin. Nah, sekarang kita berharap bahwasanya hoax ini bisa diminimalkan dan capaian untuk lansia pun bisa meningkat. Nah, itu yang menjadi concern dari pemerintah. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Pak Pagi Tedian, Pak Dokter. Kalau orang yang kena virus Omikron, apa harus isolasi mandiri juga? Lalu proses pengobatannya seperti apa? Makasih dari Nindi di Cikampek. Oke. Jadi untuk kasus yang terkena Omikron pun itu sama dengan pengobatan virus corona yang sebelumnya ya. Tetap harus isolasi mandiri ya. Tapi karena dia sifatnya tidak terlalu parah ketimbang dari varian Delta, jadi untuk dirawat di rumah sakit pun sebagian besar tidak diharuskan ya. Jadi tingkat kekebalan tubuh ini menentukan kondisi dari masing-masing penderita COVID-19. Dan Omikron juga seperti yang sudah direportkan, dia seperti flu biasa. Jadi kalau kita mengalami gejala-gejala seperti batuk kering, kemudian nyeri badan, ya, kadang ada meriang tapi tidak selalu, kemudian sakit kepala yang sudah lebih dari 5 hari, saya lebih menyarankan untuk tes antigen. Seandainya positif, langsung lakukan isolasi mandiri. Kemudian minum obat-obatan dengan konsultasi terhadap konsultasi ke sarana kesehatan terdekat, itu akan lebih bagus. Iya, dan ini sesi terakhir nih Pak. Oke. Kita tidak terasa ya? Tidak terasa sekali ya Pak ya. Mungkin ada pesan-pesan nih atau kesimpulan dari virus Omikron ini sendiri dari Bapak Dr. Dwi. Silakan. Oke. Jadi virus Omikron tetap adalah virus corona, ya, bukan virus yang lain, bukan virus penyakit yang lain. Jadi walaupun mutasinya banyak, dia meningkatkan sistem penyebarannya. Untuk menghadapinya tetap harus protokol kesehatan, sama dengan virus-virus corona yang varian lain. Kemudian juga vaksinasi masih poten, jadi masih bagus, masih bisa digunakan untuk
menanggulangi serangan dari virus Omikron tersebut. Dan yang perlu kita perhatikan, pesan yang penting dan harus kita tetap pegang, khusus untuk masyarakat, wajib kita ingatkan kalau kita abai masker, abai jaga jarak, enggak mau divaksin, ya ini akan merugikan kita sendiri. Hadirnya varian-varian yang super, bukan manusia super juga nih, varian yang super. Bahkan ini belum tentu yang terakhir dari varian Omikron ini. Masih ada mungkin yang bakalan datang ya, moga-moga enggak ya. Bisa ada yang lebih berat lagi kalau kita abai. Jadi COVID ya. Betul sekali. Dan perlu satu hal kita ingatkan ya. WHO belum menyatakan penurunan status pandemi menjadi endemi. Negara lain masih mengalami gelombang-gelombang serangan virus yang cukup merepotkan sistem pertahanan kesehatannya. Apakah Indonesia akan menjadi target berikutnya? Kita sendiri yang akan menjawabnya. Terima kasih. Itu dia, dan terima kasih untuk Bapak Dr. Dwi. Sudah tenang kepada Pekan Siar ADS Radio menemani Dian. Dan terima kasih Bapak Dr. Dwi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.